Semangat, insya Allah. Iya. Besok ada kegiatan observasi kelas. Iya betul. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya berarti ya sekarang ya. Ini terkait modul yang Bu Vidi sudah siapkan. Bu Vidi kan ngajar pelajaran IPA ya. Iya. Rencananya besok observasi di kelas 8. Jam Kelas 8 ya. Jam berapa tuh? sama gue sih pagi-pagi. Wah, iya benar-benar lebih seger ya. Iya. Mudah-mudahan ya anak-anaknya juga masih fresh banget ya. Terkait dengan materinya yang akan disampaikan. Wah, seru itu. Berarti nanti tempatnya di Laboratorium karena Wah. kita belajar membuat produk kuenya. Iya, Jadi kita betul, membuat betul. alat. Semangat belajarnya. Biasanya kalau ada produk kita harus semangat. iya, dan aktif semua mudah-mudahan ya. Untuk materi apa tadi? Sistem pernapasan, tujuan dari pembelajarannya apa? Yang pembelajarannya itu mampu mengidentifikasi otot-otot pernapasan, bahaya rokok, Iya. gitu ya, perokok pasif, Wah. dan kelainan-kelainan pada sistem pernapasan. Ya ampun, pasti seru banget Ya, ya. karena nanti akan ditayangkan juga tentang mulut agar nanti setelah pembelajaran ini selesai anak-anak tuh bisa rokok jangan ya gitu. Bahaya banget rokok nih gitu. Iya, betul. Wah, berarti ini mereka ada praktek juga ya, Iya. berkelompok. Iya, betul. Wah, sepertinya memang sudah mencerminkan pembelajaran diferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa mudah-mudahan ya. Untuk kira-kira alat atau perlengkapan yang akan digunakan apa aja? Perlengkapannya alat-alat sederhana aja Bunda, yang disediakan sama sekolah itu hanya tablet, kemudian botol bekas, galon, mesin, charger atau penting, Ya, karena itu replika ya, ya, replika dari organ pernapasan, organ pernapasan. ya, dari hidung sampai Wah. paru-paru gitu. Berarti memang antara kognitif, afektif, pemotoriknya berarti dipakai semua Pakai tuh semua, ya. iya betul. Benar-benar hebat. Untuk kira-kira dalam kegiatan ini model pembelajarannya berarti yang dipakai ya? Model pembelajarannya kita blended learning Bu, jadi Oh. mau ngeblend antara PJBL, project based learning dengan pembelajaran sosial emosional. Wah ya Allah, saya tambah excited banget nih. Kayaknya seru banget nih pembelajaran Amin, yang akan mudah-mudahan. yang akan Mudah-mudahan bisa tercermin semua gitu ya. betul. Wah, kalau dilihat dari modul pembelajaran nih yang sudah dibuat, kira-kira nih dari kegiatan observasi ini yang ingin hendak dicapai oleh Bu Vidi dari kompetensinya Bu Vidi sendiri apa? Saya ingin membuat itu menjadi gembira, bahagia, belajar di kelas itu. Kemudian peserta didik itu dapat mengelola emosi karena ada sosial emosionalnya di situ ya Bu ya. Wah, iya betul. Biasanya anak-anak itu kadang suka ada yang egois gitu kan dalam berkelompok gitu Iya, kan. betul. Iya, pengen ya udah deh sama aku aja gitu. Yang lain nggak boleh bantu, nggak boleh gitu kan sebetulnya. betul, Yang namanya betul. berkelompok itu kan harus bekerja sama. Iya, oke. Itu yang ingin saya tingkatkan, capai kompetensinya begitu. Saya jadi nggak sabar, udah pengen besok nih. Pengen langsung lihat gimana perjalanan pembelajaran dengan PJBL dan ya dengan prosedur langsung prakteknya gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan kompetensi yang diharapkan Bu Vidi juga bisa tercapai. Amin, mudah-mudahan. Oke. Sampai ketemu besok berarti di kelas ya. Oke, sampai ketemu Bu Iya. Ina. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
semangat, kita tepuk semangat dulu. Ya, hafal nggak tepuk semangat? Harus semangat ya. Oke, coba tepuk semangat. Nah, kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Oh iya, Ibu mau absen kalian satu persatu dulu. Oke, yang pertama Abdurrahman Yasir, Hadir. Abiyu Hadi. Sebelum belajar akan baiknya berdoa pada jumlah. Doa sisa. Nah, kita hari ini akan belajar mengulas dulu ya pembelajaran pada yang kemarin sudah kita pelajari. Apakah ada yang masih ingat fungsi dari sistem peredaran darah kita? Untuk memompa darah, ya betul. Yang ingat baru satu ya. Organ peredaran darah kita itu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darahnya membawa apa? Oksigen dan sari-sari makanan. Nah, jadi apakah di rumah kalian ada yang merokok? Apakah di antara kalian ada yang merokok? Nah, ternyata Apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 10.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan titik pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat itu bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak kimia atau racun halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari benang atau kumpul, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku rokok sehingga menyebabkan kelainan kulit. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti PSNA, PAH, dan asam. Nikotin bekerja di tapi juga bagi orang keseluruhannya. Kenapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok ini bisa ke dalam paru orang perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari tubuh rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi anak mulut. Resiko asap rokok juga bisa menempel
pun, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan turbulence mode. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi hingga menghasilkan polutan hasil organik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok yang mulai berdampak pada kesehatan si perokok seperti pencemaran udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tempat merokok. Karena semua orang berhak memiliki udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Setelah melihat video tersebut, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Sistem pernafasan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui fungsi dan struktur organ-organ pernafasan, bahaya rokok, perokok pasif, serta penyakit-penyakit akibat merokok. Kemudian mendeskripsikan proses manusia bernafas dan pertukaran gas, di mana nanti proses pertukaran gasnya. Kemudian yang ketiga, membuat model sederhana organ-organ pernafasan. Oh ya, tadi ini sudah ya. Oke. Sistem pernafasan pada manusia adalah serangkaian organ yang bersatu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita bernafas tidak? Bernafas, menghirup udara yang berisi apa? Oksigen. Kemudian menghembuskan udara, mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan? Nah, ini dia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Di rongga hidung itu ada rambut-rambut hidung dan lendir, ya. Kemudian ada, bisa juga kita bernafas dari rongga mulut, ya. Kemudian ada faring, ada laring, trakea, bronkus yaitu percabangan dari trakea ini yang masuk ke dalam paru-paru, bronchiolus yaitu percabangan dari bronkus, dan ada alveolus. Nah, alveolus ini ada di ujung dari bronchiolus, di mana bentuknya seperti gelembung-gelembung ini ya. Nah, gelembung-gelembung ini dia diselimuti oleh kapiler darah, ya. Kemudian di bagian bawahnya ada selaput yang memisahkan perut bagian atas dan bagian bawah, ya. Di sini namanya diafragma. Kemudian apa sih fungsi dari setiap organ pernafasan? Nah, yang pertama itu adalah hidung. Fungsi dari hidung ini adalah sebagai gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh. Hidung juga berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara, dibantu oleh rambut-rambut hidung dan lendir yang ada di dalam hidung. Oke, kemudian yang kedua yaitu faring. Faring ini adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Jadi si faring ini adalah persinggahan ya dari saluran rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di sini dia adanya. Ini rongga hidung, ini rongga mulut. Faring itu adanya sebelah sini. Ya, persinggahan antara rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring ini adalah organ yang juga dikenal sebagai kotak suara. Kita bisa berbicara karena ada organ laring. Di laring ini ada kotak suaranya atau pita suaranya. Kemudian laring juga berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea. Kemudian ada faring. Nah, faring ini dia bentuknya panjang, berbentuk seperti cincin-cincin, bulatan-bulatan. Nah, yaitu jalur napas utama yang menuju ke paru-paru. Di faring juga, di trakea juga, dari rongga hidung sudah disaring, akan disaring kembali di trakea ini. Jadi 2 kali penyaringannya, 2 kali proses penyaringan. Kemudian trakea bercabang menjadi 2. Ini cabangnya namanya bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi meneruskan udara menuju ke paru-paru. Kemudian ada bronchiolus, yaitu cabang paling kecil dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveoli atau alveolus. Nah, di ujung bronchiolus ada alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen
oksigen dan karbon dioksida, sehingga pada alveolus itu diselimuti oleh kapiler darah tadi ya. Kapiler darah dari seluruh tubuh akan menuju alveolus untuk bertukar antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, jadi nanti dia akan menyalurkan kembali oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bermuara dulu ke ginjal, ya. Kemudian ada mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Kamu kadang kalau bernafas itu dadanya yang mengembang atau perutnya yang mengembang, gitu kan? Ya. Kadang dada, kadang perut, ya. Jadi ada mekanisme pernafasan dada, ada mekanisme pernafasan perut. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya ada pada otot yang berkontraksi dan yang berelaksasi. Pada pernafasan dada, pada saat kita menghirup udara, yang berkontraksi adalah otot tulang rusuknya, sehingga rongga dadanya membesar, paru-parunya membesar, udaranya masuk. Nah, ketika kita menghembuskan udara, otot tulang rusuknya berelaksasi, mengecil kembali, rongga dadanya mengempis, paru-parunya mengecil, udaranya keluar. Sama seperti pernafasan dada, pada pernafasan perut juga ada yang berkontraksi. Yang kontraksinya adalah diafragma. Ingat tadi diafragma itu apa? Selaput yang memisahkan antara perut bagian atas dan bagian bawah. Ya, di sini selaputnya, di bawah paru-paru. Nah, pada saat mekanisme inspirasi, otot diafragmanya berkontraksi. Diafragma itu dia bentuknya melengkung. Pada saat berkontraksi, dia akan mendatar sedikit. Begitu ya. Nah, otot diafragmanya kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dadanya membesar, udaranya masuk. Pada saat ekspirasi, berarti otot diafragmanya berelaksasi, otot perutnya berkontraksi, diafragmanya melengkung kembali, rongga dadanya mengecil, volume rongga dada mengecil, paru-parunya mengecil, udaranya keluar. Nah, ini mekanisme pernapasan dada dan perut. Kemudian ada kelainan pada sistem pernapasan. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi akibat dari rokok ini. Nah, saat ini dia sangat menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan dan zat-zat yang lain yang ada di dalam sebatang rokok. Nah, adanya bahaya rokok pada perokok pasif. Tidak hanya pada perokok aktifnya yang kamu yang merokoknya, tapi pada teman-teman kamu yang terpapar asap rokok juga berbahaya. Nih ada bahayanya. Dampak buruk jika Anda menjadi perokok aktif ataupun perokok pasif. Lihat nggak? Sebelah sini. Nah, yang pertama yaitu menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata, kehilangan pendengaran, menyebabkan penyakit paru-paru, merusak gigi, menyebabkan serangan stroke atau jantung, tulangnya lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher rahim pada perempuan, menyebabkan kemandulan dan impotensi, dan menyebabkan kanker kulit selain kanker paru-paru itu sendiri. Itu ya. Jadi, apakah kamu masih ingin mencoba rokok? Nah, kalau sudah tahu seperti ini, nantinya baru 1 batang, it's okay, gitu ya. Ntar setiap hari 1 batang selama seminggu, selama sebulan, bertahun-tahun, nanti hasilnya akan kamu dapatkan kalau kamu menua nanti, gitu ya. Oke, ayo kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Membuat mekanisme pernafasan perut dengan membuat alat peraga sistem pernafasan. Alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah. Oke, yang akan kita buat seperti ini ya. Hasilnya nanti. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan duduknya berkelompok, berkeliling. Kasih space ya, biar ibunya bisa lewat, bisa melihat kalian dalam proses berkelompok. Ini LKPD-nya, tulis kelompok berapa dan nama kelompoknya. Oke, tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa?
Selang Y-nya kamu ukur. Kira-kira kalau segini harus sampai mana ya? Gitu. Kira-kira sampai mana kalau gini? Mau sampai sini boleh atau mau sampai sini juga boleh nih. Sampai lekukan, ya, sampai lekukan. Coba dicek dulu kalau misalnya nggak cukup lubangnya, dibolongin lagi. Ada cutter kan itu? Nah, dibesarkan cutternya. Ini kan ada begini. Bisa, coba sini. Itu gimana sayang? Udah dilubangi? Nah, kira-kira kamu dilubangi? Ya, udah dilubangi ya. Sampai sini sih kamu kena. Ini aja ada cutter kan? Di bawah kan cutternya. Ininya sampai atas. Sini ya. Mana LKPD-nya? Jangan dianggurin LKPD-nya. Nah, jangan dianggurin LKPD-nya. Sambil membuat, sambil diisi LKPD-nya. Ayo. Mana coba, sudah bisa masuk? Mana? Coba sayang. Coba tuh. Coba sama Rafael aja. Bantu yang lain. Nah, itu fungsinya berkelom. Harus ada kerja sama. Ya. Banyak. Dua. Ayo mana kelompok yang lain? Waktunya 1 menit lagi. Nggak apa-apa nak, nggak harus sempurna kok. Nah. Oke, ambil ya. Ada 2 kelompok yang sudah
kan tinggal bikin diafragmanya ya. Ya, tinggal menempelkan diafragmanya sok 2 menit. Kenapa? Gibran. Coba sudah ada ajak belum? Yang gede itu. Ya. Coba cium sama kamu, coba. Udah. Kembali lagi, nggak bisa. Ibaratnya kamu lagi mau hirup udara ya. Dalamnya kita mengembang, mau radio, mau tidak? Iya dong. Sudah semua? Berhasil semua? Berhasil. Oke. Oke, kalau sudah berhasil semua, KPD-nya sudah dilengkapi. Coba Ibu mau mulai dari kelompok 1. Sudah selesai kan? Ya. Oke, kita presentasi. Ayo semuanya. Di bawah dong. Itu hasil kalian. Walaupun melehoy, oke nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami yang lain perhatikan. Stop. Pertama, ukur botol mineral untuk dipotong. Lalu bagi yang atas botol yang sudah dipotong, digunting sedikit. Lalu balon diikat di 12, setelah diikat menggunakan karet. Lalu selanjutnya yang diikat dimasukkan ke dalam botol dari bagian bawah botol yang sudah dipotong. Ayo, perhatikan yang lain. Dipadatkan di atas bagian botol untuk menutup roga-roga yang ada. Lalu
asal manusia. Rangkaian organ yang bersatu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa saja organ pernapasan manusia itu? Pertama hidung, paru, laring, trachea, bronkus, dan bronchiolus dan alveolus. Terus kesimpulannya, jika balon bagian bawah ditarik atau balon bagian bawah ditarik, paru-paru atau dua balon yang diikat di selangnya akan mengembang. Iya, oke. Beri tepuk tangan untuk yang presentasi kelompok 1. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, betul? Betul. Oke, kenapa ibu yang nanya? Kenapa ketika balonnya yang bawah itu ditarik, balon yang ada di dalamnya mengembang? Karena ada udara yang masuk dari mana? Dari atas, dari selang. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Sini buat ibu ya. Mengangkat tutup botol. Kedua, mengikat balon pada selangnya. Kemudian memotong bagian atas bawah. Keempat, taruh balon yang sudah dipotong di bagian bawah botol. Terus soalnya, apakah yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia? Serangkaian input, serangkaian organ yang bersatu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon. Apa saja organ pernapasan manusia itu? Hidung, paru, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Oke, kesimpulannya, paru-paru tidak akan terpompa jika oksigen tidak masuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ibu mau nanya. Apa nama dari percabangan trachea? Apa? Yang keras? Bronkus. Oke, boleh. Kasih tepuk tangan. Kita dijelaskan kenapa tidak ada diafragmanya. Tadi ada kendala sedikit ya? Soalnya pas ini bawahnya jadi nggak bisa menempel diafragmanya. Udah 2 kali, depannya udah pecah 2 gitu ya tadi ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Hati-hati lah. Sini mana? Kasirnya buat ibu. Oke, sudah. Di sini sudah ada 4 hasil karya. Oke, 4 hasil karya dari anak-anak kelas 8. Ya, Masya Allah. Ini walaupun diafragmanya tidak ada, tetap bisa kita praktekkan. Dengan cara apa? Dengan cara ditiup. Pada saat kita tiup, paru-parunya mengembang tidak? Karena udaranya masuk ke dalam rongga paru-paru waktu tidak ada diafragma. Kalau yang ini bisa kita praktekkan. Nah, kita tarik. Mohon maaf. Oke, ketika kita tarik, balonnya yang ada di dalam ini dia akan mengembang. Oke ya, padahal tadi waktu kita praktek sebelum presentasi bisa ya. Oke, baiklah. Kemudian dikumpulkan lembar LKPD-nya. Terima kasih. Iya, jangan lupa nama kelompoknya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu mau melakukan evaluasi. Siapkan alat tulisnya. Tidak boleh menyontek.
dikerjakan, diberi identitas, nama dan kelas. Isi ya, diisi dengan sejujur-jujurnya. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi. Kasih nama, kelas, setiap pertanyaannya dijawab dengan baik dan benar. Solid dong, duduknya. Ayo nih yang di belakang, udah? Sudah. Ayo. Ya. 2, 1. Wah, tinggal satu lagi nih yang harus selesai ya. Udah. Oke. Evaluasinya sudah selesai. Mari kita melakukan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Udah tahu belum apa itu artinya sistem pernafasan? Apa coba? Iya, serangkaian organ ya, berarti banyak organnya yang membentuk satu sistem yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu apa aja organ-organ yang ada pada sistem pernafasan? Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baiklah. Kemudian bisa tidak ada yang menyebutkan kelainan apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan manusia? Tunjuk tangan. Kelainan, gangguan, penyakit, kanker paru-paru. Selain itu, asma, tuberkulosis. Ada lagi? Ya, tadi kanker. Sudah. Apalagi? Ada bronkitis, ada pneumonia. Oke.
pada pembelajaran berikutnya? Ingin seperti ini lagi? Ya, coba tuliskan apa yang kamu suka dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemudian boleh dong, apa dong? Enggak, langsung jawabannya aja. Panjang jadinya nih. Jadi bacanya nggak susah. Lihat. Ditunggu ya. Ya, benar. Sudah semuanya? Maaf ya. Oke, coba di sini kebanyakan perasaannya adalah senang. Saya merasa senang karena saya dapat mengetahui bagaimana sistem pernafasan. Ada lagi, perasaanku sangat senang, jadi punya pengalaman baru deh. Ada lagi nih katanya. Mana ya? Seperti sekarang lagi ya, karena saya suka praktek-praktek seperti ini dan kedepannya lebih seru lagi dan lebih bagus lagi daripada yang sekarang. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kita seperti ini lagi. Ada lagi nih katanya, metode pembelajaran seperti ini lagi ya. Dan ingin praktek mikroskop. Mikroskop kan sudah kelewat. Oke, tidak apa-apa. Dan alat laboratorium lainnya yang ingin dipelajari dan diketahui. Boleh. Ada lagi nih, perasaan saya hari ini sangat senang karena belajar membuat contoh sistem pernapasan pada manusia. Dan saya ingin belajar seperti ini dikarenakan tidak membosankan. Jadi nggak bosan ya kalau belajarnya kayak gini ya? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah kalau pembelajaran ibu menyenangkan bagi kalian. Insya Allah kedepannya kita akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Benar, yakin. Tidak mau ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke deh. Apa wujud karbon dioksida? Karbon dioksida itu wujudnya gas. Ya? Kita menghirup udara yang berbentuk gas kan, yang mengandung oksigen, otomatis yang dikeluarkannya juga berupa gas karbon dioksida. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, betul? Wah, ini sih malah buka-buka buku dulu.
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau sudah paham semuanya, boleh nggak Ibu tes lisan? Boleh. Oh enggak, cuma karena trakeanya terlalu panjang yang mengakibatkan paru-parunya jadi tiduran gitu. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, dilihat dari sini, jadi bisa terlihat tuh dia mengembang, mengempis ketika kita tarik bagian diafragmanya. Ya? Oke, jadi bisa terbayang ya gimana proses pernafasan pada makhluk hidup atau pada manusia. Kebayang tidak kalau kita tidak bernafas? Iya, oleh karena itu sistem pernafasan pada manusia itu bekerjanya secara tidak sadar loh. Ya, mau kita lagi tidur, mau kita lagi berjalan, mau kita lagi makan, kita lagi duduk, kita lagi ngobrol. Proses pernafasan tetap selalu terjadi kan? Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktu. Ya, walaupun kalian tidur nyenyak itu tetap bernafas sehingga dia organ-organ pernafasannya bersifat apa tadi? Berjalan secara tidak sadar, tidak dipengaruhi oleh pikiran, oleh syaraf pusat, oleh otak kita, tidak dikendalikan oleh syaraf pusat. Ya. Beda dengan kalau kita berjalan. Kalau kita berjalan, pengen jalan, pengen kemana? Kita harus punya tujuan dulu, mau jalannya kemana, ke arah mana. Gitu. Kalau dari sekolah, kamu mau jalan kaki ke rumah. Gitu. Kalau misalnya istirahat, kamu lapar, perginya ke kantin. Kalau misalnya lagi belajar, kebelet, perginya ke toilet. Itu dipengaruhi oleh syaraf pusat, oleh otak. Sedangkan pada sistem pernafasan kita tidak bisa kita kendalikan. Udahan dulu nafasnya, capek gitu. Bisa tidak kita kendalikan? Tidak bisa. Mau lagi capek, mau lagi nggak capek, tetap proses pernafasan tetap berjalan. Oke ya? Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kalian gunakan di hari-hari berikutnya ya. Jangan sampai lupa materinya ya. Kalau besok sama ibu ditanya harus masih ingat. Oke, karena katanya pelajaran hari ini menyenangkan. Biasanya kalau pelajaran yang menyenangkan itu pasti diingat. Oke, sebelum menyelesaikan pembelajaran kita berdoa ya. Oke, silakan dipimpin oleh siapa ya? Anis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum